Halo semuanya, aku Wina. Kali ini kita akan ngebahas salah satu pakis-pakis dengan corak variegata yang aku temuin di Indonesia. Variegata itu dikenal dengan daun yang mempunyai warna lebih dari satu warna, atau beberapa itu karena kelainan, tapi beberapa juga nggak karena kelainan, karena itu sudah dari asalnya kayak gitu, salah satu di pakis-pakisan. Jadi yang biasanya warna hijau, dia ada corak putihnya, atau bahkan corak kuningnya, atau pink, tapi di pakis kayaknya nggak ada ya warna pink ya. Kan banyak banget nih yang suka dengan variegata. Aku pikir kenapa nggak aku bahas aja pakis-pakis apa sih yang udah aku temuin di Indonesia dengan corak-corak variegata. Tapi inget ya, nggak semuanya karena kelainan. Beberapa memang mereka sudah punya corak seperti ini. Aku akan mulai dari yang paling mudah aku temuin sampai yang menurut aku agak susah atau paling jarang aku temuin di pasaran. Pertama kali itu adalah pakis, semua pada tahu, ini pakis Nephrolepis exaltata Tiger Fern ya. Ini kalau di zoom kelihatan nggak tuh ya, dia tuh ada corak-corak kuningnya sedikit, makanya dibilang Tiger Fern karena dia punya corak-corak kayak loreng-loreng kayak tiger gitu. Bener nggak sih, sotoy kali ya. Pakisnya itu paling gampang banget ditemuin, banyak banget di toko-toko karena dia awalnya itu dari pakis Boston. Pakis Tiger Fern ini sendiri asalnya setahu aku sih dari Amerika Selatan, Afrika. Tapi sekarang udah nyebar di mana aja, terutama di Indonesia dan Tangerang banyak sekali. Nah, beberapa pakis Boston ini ada yang coreng-coreng seperti ini. Ini gampang banget dicari dan harganya murah, dan dirawatnya juga gampang. Perawatannya kalau mereka waktu itu kita propagasinya udah pernah nyoba ya pakai pakis ini. Mereka suka media yang padat. Padatnya nggak padat full tanah ya, padat tapi ada campuran entah perlite atau andam, daun bambu atau pine bark, sekam bakar gitu. Terus cenderung lebih suka digantung. Beberapa Nephrolepis yang tiger ini soalnya mereka kalau di tanah dan terlalu sering basah akan gampang busuk daunnya. Terus kalau kena hujan jadi dia gampang meletoy gitu, gampang turun maksudnya. Taruh di partial light ya. Karena kalau terlalu panas pun mereka kebakar dan warnanya jauh lebih kuning. Jadi saat mereka warnanya terlalu kuning, variegatanya nggak terlalu kelihatan. Yang kedua, yang paling gampang ditemuin itu Pteris ensiformis. Nah, ini nih, udah gondrong banget. Nih, Pteris ensiformis. Pteris ensiformis ini aslinya dari Asia Pasifik, terus sering dibilang swordbreak fern atau silver lace fern. Kalau di Indonesia aku nggak tahu malah sebutannya apa. Pteris ensiformis ini banyak banget ditemuin di lapak-lapak, dan dia itu bisa adaptasi dari dataran tinggi sampai dataran rendah. Karena buktinya aku di Tangerang nggak ada masalah. Aku itu taruh mereka jangan terlalu gelap. Kebetulan yang punya corak-corak ada corak putihnya kayak gini, mereka kalau terlalu gelap warna putihnya itu pudar. Ini aku taruh di partial light tapi menghadap matahari pagi. Metannya masih sama kayak tadi. Metannya itu sekam bakar, andam, terus daun bambu, kokopit. Itu biasanya metan padat aku untuk pakai sih itu. Sisanya taruh di sirkulasi yang bagus, siramnya sehari sekali. Tanda biasanya kalau mereka kurang happy itu bisa dilihat dari daunnya kurang cerah. Nah, jadi pokoknya intinya pudar warnanya kalau kurang bagus. Ini gampang banget dicari dan harganya juga harganya nggak mahal-mahal banget. Dan numbuhnya cepet. Pakis yang ketiga itu masih jenis Pteris juga, yaitu Pteris cretica var. albolienata. Bener nggak ya? Sering disebut Bracken Fern, Cretan Break Fern. Mereka itu tersebar di Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, ini kebetulan punya aku biasanya tuh udah bagus-bagus gitu tapi sudah terjual. Jadi adanya yang seperti ini. Sekalian ya kita potongin. Nah, ini daun fertilnya. Jadi Pteris cretica ini daun fertil dan sterilnya beda banget. Kalau sterilnya itu mereka cenderung lebih pendek dan lebih lebar, dan daun fertilnya itu mereka tinggi-tinggi dan kurus-kurus. Ini kalau mau lihatnya ada sporanya nih. Tuh. Pipih. Ini daun sterilnya.
Nah, bedanya sama Pteris ensiformis tadi, yang ini Pteris cretica itu rata-rata daunnya tuh lebih keras gitu. Kalau Pteris ensiformis kan dia lebih halus daunnya, Pteris cretica itu lebih keras. Dan perawatannya sama, metan sama. Jadi aku pernah naruh dua macam tempat untuk cretica ini. Aku taruh yang di gelap banget sama aku taruh yang di terang. Yang gelap itu warnanya hampir hijau, sampai hampir hilang nih putih-putihnya, hampir nggak ada. Nah, abis itu aku taruh yang di terang banget kebakar. Kebetulan salah naruhnya full sun. Jadi tetap dia tidak bisa full sun, tapi dia bisa partial light, cahaya matahari pagi tidak langsung. Itu udah tempat paling andalan banget. Nih, numbuhnya cepet kok. Ini sih nggak segampang ditemuin seperti Pteris ensiformis, cuma masih banyak ditemuin di Bogor, di Tangerang, karena aku tinggal di Tangerang, Jakarta, di mana-mana. Lalu pakis selanjutnya yaitu Pteris argyrea. Pteris argyrea itu tersebar di Asia Tenggara. Nama panggilannya itu silver brake fern. Ini adalah Pteris argyrea, ya mini kan. Ini ya, aku kasih lihat ya. Ini salah satu favorit juga. Yang besar lagi nggak ada, jadi adanya yang kecil. Padahal kalau lagi gede, semakin besar nanti ruas cabangnya mereka semakin banyak. Ini kan cuma ada 1, 2, 3. Nanti bisa kayak ada 6 dan besarnya besar banget. Nggak tahu ya, bisa sebesar apa. Tapi yang sebesar yang aku punya itu tingginya hampir semeteran. Nah, mereka itu nggak terlalu mudah ditemuin ya. Kayak kalau ke Geraha atau kemana nggak tiba-tiba pasti ada gitu nemu. Lagi pula perawatan mereka lebih susah dibandingin Pteris cretica dan ensiformis. Pertama, mereka itu mudah ngambek ya gitu. Pernah aku padat banget metannya nggak aku ganti, akhirnya busuk bonggolnya. Jadi lebih baik metannya agak poros. Saat humidity-nya nggak cukup, pertumbuhan mereka juga nggak sempurna gitu. Daunnya jadi nggak melebar, dan kalau terlalu terang pun warnanya jadi perpaduan antara hijau dan putihnya tuh nggak kontras gitu. Kalau terlalu terang tuh ininya jadi warna kuning, terus putihnya jadi nyaru ke kuning gitu. Jadi lebih baik mereka ditaruh tempat agak teduh. Tapi jelek ya kalau agak teduh, mereka pertumbuhannya lama. Tapi warna hijau dan putihnya kontras, bagus banget. Jadi pilih deh tuh, cari tempat yang tengah-tengah yang pas buat mereka. Pteris argyrea itu sepengalaman aku mengeluarkan spora itu agak lama ya. Oh, ini lagi mau keluar nih kebetulan, baru diomongin. Ini tapi belum jadi nih, mereka tuh adanya di ujung-ujung gini. Dikit, udah jarang dikit lagi keluar. Ini belum jadi nih, karena warnanya masih putih. Penyebarannya pun beda nih, kalau dia kan berpusat di satu bonggol, beda sama Pteris ensiformis yang pertumbuhannya menyebar gitu. Jadi kalau dipecah akar masih bisa. Kalau dia tuh nggak bisa, karena dia berpusat di satu bonggol. Jadi satu-satunya propagasi yang bisa dilakuin dan aman dilakuin itu ya pakai spora. Itu, gila aus juga ya. Selanjutnya adalah salah satu yang gampang juga dicari adalah Asplenium nidus variegata atau Kadaka variegata. Disclaimer untuk yang kali ini, siapa yang tinggal di Tangerang beberapa hari lalu panasnya luar biasa 35 derajat ke atas. Nah, itu pada kebakar semua. Ini satu-satunya yang nggak terlalu bocel. Ya. Kesian ya mereka, lagi nggak terlalu bagus sih yang aku punya sekarang. Nih, lihat kan nih kalau udah kuning gini nih tanda mereka kepanasan nih. Oh, panas banget waktu itu. Sampai keluar kamar aja langsung. Nama panggilannya suka dibilang Kadaka variegata. Penyebarannya itu di Asia Tenggara, Afrika, Australia, Afrika Timur, dan Hawaii. Ingat, mereka jenis Asplenium nidus. Kadaka tidak bisa terlalu padat karena mereka aslinya suka kalau di alam Asplenium itu suka ada di pohon-pohon melengsong gitu. Tapi kalau yang variegata mereka pun nggak bisa terlalu terang, jadi hindari direct light. Sepengalaman aku kalau terlalu direct jadinya gampang coklat-coklat gitu, gampang burning. Jadi mereka tuh bener-bener partial light, nggak enak kayak corak-corak variegata gitu. Bagian yang putih tuh sangat lemah dengan sinar matahari, jadi gampang kebakar. Saat ditaruh semakin gelap, variegatanya semakin keluarnya agak lebih susah. Tapi saat diekspos ke matahari gitu, mereka akan semakin naik. Dari awal dapat variegatanya sedikit, tapi kalau dapat variegatanya yang banyak juga nanti pun lebih gampang lagi keluarnya. Nangkep nggak? Bener nggak sih yang gue ngomongin? Tapi itu pengalamannya sih gitu. Ini aku pakai banyak
pine bark, koko khas, andam, sekam bakar. Dia berpusat satu bongkol, jadi cara propagasinya itu melalui spora. Ya. Selanjutnya itu sama jenisnya, masih Asplenium nidus, tapi yang Kadaka variegata kuning. Spesies ini masih sama, tersebar di Asia Tenggara, Australia, Afrika, dan Hawaii. Jadi kalau tadi variegatanya putih, kali ini variegatanya dia warnanya kuning. Nah, jenis yang kuning ini agak lebih jarang daripada yang putih. Nih lihat nih. Ini kan warna aslinya nih. Hijau, terus ini dia jadi kayak hijau muda atau kayak kuning gitu. Kadaka variegata ini mirip banget sama yang tadi, cuma bedanya warnanya kuning. Perawatannya pun aku sama, nggak ada bedanya. Ini aku coba bandingin ya sama yang tadi ya. Nah, tuh. Ini lebih kecil aja. Kenapa sih mereka bentuknya seperti ngeroset gitu? Kayak sarang burung. Nah, kenapa dibilang pakai sarang burung? Karena mereka di alamnya itu kan adanya di pohon-pohon. Nah, guna bentuk seperti sarang burung itu supaya mereka mudah menangkap daun-daun jatuh ya, Ram ya. Sehingga mereka bisa nyerap nutrisi dari situ. Nah, jenis-jenis tadi itu jenis-jenis kultivar. Jadi masih gampang ditemuin. Masih gampang ditemuin di petani-petani. Kita lanjut ya ke spesies selanjutnya. Spesies selanjutnya ini aku tanamannya lagi nggak ada sih sebetulnya, cuma karena yang heat wave itu lagi kebakar, malu ya ngasih lihatnya. Nah, jenis satu ini setahu aku namanya Colisis. Seingat aku dia kayaknya masih ada hubungannya sama Leptochilus ya. Nyebutnya bener kayak. Nah, si Colisis ini punya warna daun yang ada ini videonya ya. Ada warna daunnya tuh di ujung-ujungnya putih gitu. Nah, ini bagus banget, cuma masalahnya gini, sepertinya tanaman ini bukan tanaman yang aku juga belum lihat ada yang kultivarin ya. Mereka itu waktu aku beli dan aku bawa ke dataran rendah kayak di Tangerang gini, warna putihnya hilang, kayak berpudar banget gitu, kayak hijau aja gitu. Tapi aslinya itu putihnya tuh bagus banget di ujung-ujungnya. Mereka itu seingat aku hidupnya creeping gitu, menjalar di pohon rhizome naik gitu, terus ntar dia begini gitu. Yang udah aku lihat sih ya. Itu penyebarannya ada di Asia Tenggara. Nah, yang aku tahu yang ada putihnya ini tuh yang Indonesia punya gitu. Selanjutnya itu salah satu jenis yang aku belum pernah lihat di kultivar sama petani juga, itu Coniogrammea fraxiana. Coniogrammea itu setahu aku juga jenisnya ada sekitar 20-an ya. Nah, itu tersebar di sekitar Asia Tenggara. Cina, Indonesia, Jepang, Taiwan. Sifatnya hampir mirip seperti Colisis. Aku juga ada videonya nih, kadang kalau lagi hiking waktu itu di daerah Pangrango ya, mereka banyak banget tumbuh. Tapi kalau jenis ini dirawat di dataran rendah, somehow entah aku masih salah ngerawatnya. Aku dulu pernah dapet dari satu lapak di BSD, terus dia tuh bagus gitu coraknya. Jadi daunnya itu yang aku baca dari artikel itu, mereka daunnya ada dua jenis, satu yang full hijau, satu lagi yang menimbulkan garis-garis putih di daunnya. Nah, ini yang aku lihat kalau lagi hiking di tahu. Yang waktu itu aku dapetin di mana? Di daerah Bandung. Tapi sayangnya saat aku bawa ke sini, hijaunya hilang nih kayak gini nih. Nih. Lihat nggak? Nih tanamannya nih. Tumbuh sih tumbuh, cuma kayaknya dia kurang sempurna ya, sampai akhirnya aku yang kayak oke, mungkin memang bukan dataran rendah. Memang mereka mungkin ada di dataran-dataran tinggi. Nih ada kayak bekas strip merah. Ini nih kalau di Bandung atau apa tuh stripnya tuh bagus gitu, terang warnanya. Wow, gelap sekali. Oke, lanjut ya biar kita nggak kehujanan. Jenis selanjutnya adalah Tectaria angulata. Jenis ini juga sama masalahnya. Saat dirawat di Tangerang, dia awal tuh warnanya, lihat kan? Kayak ada corak variegatanya gitu. Beberapa jenis Tectaria seperti itu. Nah, Tectaria yang angulata ini tidak bisa dikasih direct sunlight. Langsung mereka kering, berhamburan. Tectaria itu biasanya selalu aku taruh di medium to low light, tapi sirkulasinya bagus. Kalau udah kena panas dikit aja, hawa panas dikit tuh langsung rengkol gitu. Tapi aku udah udah hampir 2 tahun coba dia, tapi pas sampai di rumah aku tuh variegatanya kayak hilang gitu.
Siapa tahu ada yang ngerawat juga di daerah Tangerang tapi jadinya bagus banget, boleh kasih tahu. Dan dia ada jenis angulata tuh nggak semuanya ada coraknya seperti ini. Sama kayak Coniogramma fraxiana tadi. Dia warnanya hijau rata gitu, hijau semua. Ini kebetulan yang lagi ada aja. Oke. Terus jenis selanjutnya adalah jenis yang sering kita temuin, tapi untuk variegatanya agak jarang, Drinaria quercifolia variegated. Masih ada suka dijual sih di beberapa tempat di Jakarta, di Jawa aku lihat suka masih banyak. Cuma entah kenapa makin sekarang makin agak susah dicarinya. Ini salah satu, aku ada besarnya cuma kegedean di depan, jadi mendingan yang agak kecil. Yang salah satu yang udah dipecah sama aku, ini dia bisa potong rhizome ya. Ini Drinaria quercifolia variegated, bagus banget loh. Nah, jadi aku punya pengalaman sama variegated ini. Waktu itu aku beli udah waktu itu harga masih murah banget. Terus habis itu aku masih belum ngerti ngerawat pakis. Jadi mereka aku taruh di tempatnya yang gelap setengah mati saking takut aduh nanti kebakar variegatednya atau apa. Nah, nggak numbuh loh berapa bulan-bulan gitu. Diem aja mereka, anteng. Kan kayak kenapa pakisku tidak numbuh-numbuh? Karena saat itu aku belum berani exposein ke matahari dan lain-lain. Yang ini sekarang full sun. Wow. Tinggal dikit lagi dia full sun. Metannya agak poros ya. Aku pakai pine bark, cocoas, coco peat, sekam bakar dan andam. Terus nyiramnya sehari sekali. Nih, saat mereka dieksposin ke matahari, variegatanya pun juga semakin keluar. Oke, aku agak buru-buru ya, soalnya hujannya mau datang. Ya, sama Drinaria jangan khawatir kalau suka nemuin semut, karena mereka simbiosis. Yang aku baca sih mereka simbiosis. Jadi mereka suka ngeluarin kayak nektar gitu ya? Bener nggak ya, Ram ya? Jadi dengan mereka attract semut itu, si semut jadi bikin sarang. Nah, kotoran semut itu akhirnya jadi kayak pupuk gitu buat Drinarianya. Terus habis itu Drinarianya juga dijauhin dari si pemangsa. Itu yang aku baca, nggak tahu ya. Oke, selanjutnya Pyrosia lingua variegated. Ini dia warnanya variegatanya kuning gitu, bukan putih. Pyrosia lingua sendiri ada jenis aslinya dan warnanya full hijau. Nah, yang ini dulu aku tuh masih sering nemu dulu di daerah Bogor, tapi sekarang udah makin jarang ya. Perawatannya gimana? Partial light, terlalu terang pun mereka mudah terbakar. Terlalu gelap pun akhirnya warna hijau. Pernah aku gelap hijau, rata-rata yang variegatnya gitu. Nah, metannya apa yang aku pakai? Metannya itu agak poros, aku kasih sama Drinaria tadi, pine bark, cocoas, andam, sekam bakar, coco peat gitu. Terus caranya mereka gampang, dipotong rhizome aja kalau mau dipropagasi. Aku suka sih bagus, terus udah gitu tebal. Oke, jenis selanjutnya ini jenis favorit aku yang aku nggak tahu nemunya di mana lagi karena agak susah. Nah, ini namanya Tectaria hilocarpa. Kalau ini dia memang sudah punya corak seperti ini. Jadi jangan khawatir, corak-coraknya nggak akan hilang. Setahu aku dia itu penyebarannya di Borneo, di Philippines, dan di Sulawesi. Itu yang aku baca sih, ya. Aku sih waktu itu nemunya di salah satu kolektor tanaman dan dia punya. Terus aku beli deh. Sekarang aku juga lagi proses untuk ngembangin mereka. Sporanya juga udah pada tumbuh gitu. Semoga aja setahun lagi sudah lucu. Jenis Tectaria ingat, tidak bisa full sun. Full sun kebakar. Dia itu lebih baik medium to low light. Bahkan kalau daripada takut-takut agak low light aja mending. Karena daunnya yang tipis rata-rata Tectaria itu. Jadi saat mataharinya lagi agresif tuh gampang banget terbakar. Jadi mesti kalian pikirin sama mereka senang banget humidity yang tinggi. Dia sering banget nih ngeluarin spora. Ini salah satu sporanya, ini daun sterilnya Tectaria hilocarpa. Ini kemarin aku habis pindahin dari kebun belakang ke depan, langsung dalam berapa bulan keluarin spora terus. Ini sekitar ada 8 batang kayak gini dia keluarin terus. Gak ngerti deh maksudnya apa, biasanya cuma ngeluarin 2. Ini udah mulai numbuhin daun baru lagi dia. Aku sih ngerasa dia bentuknya eksotik banget ya, kayak terus belum lagi dengan sporanya. Kalau suka bentuk seperti ini ada juga jenis Indonesia Tectaria zollingeri, cuma bedanya dia tidak ada coraknya seperti ini. Jadi udah selesai, itu sih list aku ya. Kalau misalnya kalian masih punya list lain, oh Kak ada nih, oh ya sama satu lagi, aku
kebetulan tidak memasukkan jenis adiantum dan platyserum karena aku belum mendalami dua jenis itu dengan dalam. Adiantum salah satunya, aku beberapa kali lihat ada yang jenis banyak yang variegata, dan platyserum juga aku sempet tahu. Cuma aku nggak mau masukin list karena aku pun nggak punya mereka dan nggak tahu cara perawatannya dan nggak ada history. Jadi takutnya malah salah informasi gitu loh. Nah, jadi mendingan aku kasih tahu yang aku punya aja yang pernah aku temuin. Jadi kalau kalian suka sama variegata dan suka sama pakis dan pengen ngumpulin tuh bisa lihat itu semua. Oke? Kalau ada suggestion yang lain jangan lupa dikasih tahu di komen. Terima kasih, udah mau hujan. Terima kasih sudah menonton.